Jadi Mas Hilman ini istilahnya jiwanya itu diambil oleh sosok makhluk tinggi besar yaitu genderuwo ke suatu sungai di mana sungai itu ada dukun dan diperintahkan Mas Hilman ini oleh yang nyantet itu kepada dukunnya itu untuk dimusnahkan atau dibikin gila gitu. Nah, waktu itu istilahnya katakanlah saudaranya Bapak Mas Hilman itu Betul. memberikan perlawanan gitu ya. Tapi ya walaupun sayangnya datang agak terlambat jam 7 ya waktu itu ya. Betul. Masih bisa ditangani apa gimana? Masih bisa ditangani. Nanti kita kasih satu video, ada satu video unggahan pas saya sedang disembuhkan. Oke, terima kasih. Nanti ditayangkan. Nah, nanti Mas Hilman akan mengirimkan bahwa kejadian itu benar-benar nyata dan waktu itu Mas Hilman sedang disembuhkan oleh saudaranya, saudara bapaknya gitu. Nanti kita ada cuplikannya di sini gitu kan ya. Masih kok ya? Aduh nyeri aduh. Saha sok ieu ti saha? Nyaho. Nyaho. Aduh nyeri aduh. Aduh nyeri aduh. Nyeri aduh. Panas lu. Sok saha ieu? Hah? Di tempat itu. Saha ieu? Hah? Saha ieu? Di tempat heeh. Nyeri aduh. Nyeri aduh. Bentar. Bentar manana bentar. Bentar. Tempok wae bentar. Bentar pakai dari mata sihir namanya mana? Berborong gitu tak. Bentar taslihin. Oke, kembali di jalan-jalan malam. Kali ini jalan-jalan malam ada sedikit masalah ya. Tadi sebenarnya udah bikin konten, cuman ada kendala yang mengganggu sedikit jadi bubar semua gitu. Kali ini saya akan mengawali dari pertama lagi. Sebelah kiri saya ini Mas Hilman Maulana, yang kanan Mas Ipong. bisa disebut dengan Blacky. Black no. Nah, mungkin saya akan langsung aja ke Mas Hilman ya di sesi ini, karena Mas Hilman punya pengalaman spiritual yang sangat menarik sekali untuk dijadikan konten di jalan-jalan malam ini, dan mudah-mudahan sobat-sobat jalan-jalan malam berkenan gitu, karena Mas Hilman ini spesial banget, dia punya kisah pengalaman disantet. Oke. Dia 3 kali disantet berturut-turut oleh seseorang karena ada maksud tertentu. Oke Mas Hilman, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Aman. Alhamdulillah aman ya. Karena dalam beberapa hari ini Mas Hilman sangat sibuk sekali, karena Mas Hilman istilahnya ketua panitia organisasi gitu ya. Oke. Nah, mungkin langsung aja Mas Hilman, apa pengalaman Mas Hilman yang dirasakan atau pengalaman mistis yang dirasakan, yang dialami gitu. Yang dialami. Ya oke, sobat-sobat malam, Ya. masih bersama dengan kontennya Bang Bebek ya. Masih
Mungkin awalnya itu kisah dari santet, santet dukun spiritual lah, yang hal-hal mistis itu. Pertama mengalami itu sampai 3 kali pengalaman saya yang sudah dialami saya, mungkin dengan orang yang iri dari kehidupan saya. Yang pertama itu ada di sekitar bulan suci Ramadan, 1 hari mau menjelang bulan suci Ramadan. Mungkin itu untuk waktunya itu di pukul 5 sore ya, kejadian mistis itu di pukul 5 sore. Pengalaman pertama yaitu saya sedang berada di rumah, sedang jenuh, pikiran kemana, posisi pun tidak karuan ya. Pertama mengalaminya itu dari sosok dukun yang ada di daerah kawasan Majalengka. Mungkin untuk daerahnya kita skip ya, kita kasih satu clue, yaitu dari inisial R, nama daerah dari inisial R di kawasan Majalengka. Mungkin itu dari sesosok dukun yang ada di sekitaran itu, di aliran sungai ya, aliran sungai di bawah jembatan. Di bawah jembatan itu dia spiritual meminta kepada dukunnya itu untuk menyantet ataupun mengguna-guna saya, alih-alih karena dia iri dengan kehidupan saya, dia pun meminta dengan hal-hal mistis, yaitu sebuah dukun yang ada di kawasan daerah Majalengka. Iya. Dia meminta di bawah jembatan, ada satu dukun di bawah jembatan, dia sedang ya bukan sedang ya, keseringan bertapa atau ya semedi bisa ya, semedi dan ke hal-hal mistis itu di daerah aliran sungai ya, di bawah jembatan. Mungkin yang pertama kali itu mengalami ada sesosok genderuwo yang agak besar, mungkin bentukannya besar, hitam, mata merah. Kawasan itu mungkin menjelang itu maghrib, karena ya kalau dibilang dari bahasa Sunda itu sarepna lah ya, di bahasa Sunda mas sarepna. Nah itu mengalami dengan sosok genderuwo ya, dengan jalanin itu dia bilang saya pengen dia mati ataupun dia gila itu kepada saya. Arung-arung saya tidak bisa berkutik apa-apa ya, karena saya mungkin orang biasa, tidak mempunyai ilmu apapun, mungkin ilmu sihir, ilmu apapun saya tidak punya. Jadi alih-alih saya cuma bisa pasrah dengan keadaan. Mungkin di sosok itu orang tua pun meminta bantuan kepada saudara yang ada di kawasan Majalengka ya, untuk meminta pertolongan ataupun penyembuhan di situ. Posisinya itu dia itu keterlambatan datang di pukul 7. Oke, pukul 7. Ya, dia itu datang pukul 7. Alih-alih alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Karena masih berargumen. Karena di situ saya dia nyerang, saya hindar. Dia nyerang, saya hindar. Saya coba lari, nggak bisa kemana-mana karena di aliran sungai. Yang di bawah itu di aliran sungai. Dia tetap apa, dia pun bersenang-senang sambil berkata, bagaimana caranya orang ini sampai gila ataupun mati, seperti itu buat saya. Dan disitulah berargumen saudara saya datang mungkin untuk menyembuhkan saya. Di situ pun dia berargumen perang. Mungkin untuk perang di situ saya tidak tahu, dan saya kan posisinya masih berada di kawasan sana ya. Kalau raga saya diambil ke sana,
cuman tubuh masih ada di rumah. Ya, jiwanya berarti dia Ya, gitu ya. jiwa masih merasa ada ada di di sana. Jadi sempat jalan-jalan malam. Jadi Mas Hilman ini istilahnya jiwanya itu diambil oleh sosok makhluk tinggi besar yaitu genderuwo ke suatu sungai di mana sungai itu ada dukun dan diperintahkan Mas Hilman ini oleh yang nyantet itu kepada dukunnya itu untuk dimusnahkan atau dibikin gila. Nah, waktu itu istilahnya katakanlah saudaranya Bapak Mas Hilman itu memberikan perlawanan gitu ya. Tapi ya walaupun sayangnya datang agak terlambat jam 7 ya waktu itu ya. Masih bisa ditangani apa gimana? Masih bisa ditangani. Nanti kita kasih satu video unggahan pas saya sedang disembuhkan. Oke, terima kasih. Nanti ditayangkan. Nah, nanti Mas Hilman akan mengirimkan bahwa kejadian itu benar-benar nyata dan waktu itu Mas Hilman sedang disembuhkan oleh saudaranya, saudara bapaknya gitu. Nanti kita ada cuplikannya di sini gitu kan ya. Oke, itu yang pertama berarti sama saudara bapak itu udah sembuh gitu ya? Sembuh. Itu yang pertama. Jadi Mas Hilman di sungai. Merasa berada di sungai gitu. Oke, kembali kita ke tadi kan Mas Hilman yang pertama itu dia mengalami dibawa oleh sosok genderuwo ke pinggir sungai. Nah, itu yang pertama ya, kiriman yang pertama. Yang kedua nih, saya penasaran sekali Mas Hilman. Apalagi yang dikirimkan oleh dia gitu. Oh iya, saya baru ingat. Buat kiriman yang kedua itu dia ada sosok harimau. Harimau sosok macan putih. Ya, sama ada anak kecil di kawasan permukiman warga ataupun pemakaman warga. Kawasan pemakaman warga di daerah kawasan Majalengka. Ya. Mungkin di situ ada satu penunggunya ataupun penghuninya. Di situ dia mengetahui bahwasannya di dalam itu ada sosok harimau dan anak kecil. Dan dia pun seorang yang iri kepada saya, meminta untuk menyantet lagi, alih-alih menyantet lagi. Alih-alihnya dia meminta sosok kiriman harimau dan anak kecil itu untuk menyantet saya yang kedua kalinya. Disantet itulah, di sana saya raga diambil, jiwa masih ada di rumah yang tertidur. Posisi itu di jam 2 malam. Alih-alih itu merasakan pertamanya di area perut, ya, merasa sakit karena kayak diikat, dililit, si perut tuh dililit, ditarik, ya, kayak yang dijambak si perut. Udah gak bisa apa-apa. Posisi jam 2 malam sudah kelayangan, badan pun terasa kayak kejang gitu ya, dan tidak bisa merasakan apapun. Alih-alih di sana saya langsung terbuka mata, itu bukan terbuka mata langsung ya, tapi dalam alunan si dukun itu. Jadi di kawasan pemakaman itu, di sadar-sadar itu saya ada di kawasan pemakaman. Di kawasan pemakaman itu alih-alih pertama mengalami diserang dulu oleh si anak kecil. Mungkin untuk anak kecil saya bisa melawannya karena dia bukan, alih-alihnya itu bukan dia sambil menyerang ilmu, cuman saya hindari, meleset kanan kiri, saya meleset. Jadi saya mengalihkan dengan cara sebisa mungkin dengan keberadaan saya berbaca, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ya, sebelum didatangkannya orang yang bisa menyembuhkan saya. Dan alih-alih itu mungkin merasa gelisah, orang tua saya pun memanggil lagi saudara saya
dari sekitar Majalengka, masih dekat dari kawasan Babakan Jawa juga, cuman beda 30 menit lah ya. Dalam jangka 30 menit dia datang. Alhamdulillah masih dia itu belum tidur posisinya, dia itu belum tidur, masih melek itu masih melek. Itu ditelepon minta pertolongan ke sini, dia langsung berangkat dari sana ke sini 30 menit ke area Babakan Jawa ke rumah saya. Area itu di sana saya ditemukan ternyata ya betul macan putih yang menyerang saya. Dan alih-alihnya itu tetap dia pengen saya mati ataupun gila, segila-gilanya. Dan alih-alihnya itu karena dia menyakit saya satu perihal, bukan karena iri, bukan karena dengki, melainkan yaitu cinta ditolak dukun yang bertindak. Seperti itu alih-alihnya. Si orang ceweknya itu meminta dukun untuk menyakit saya. Alhamdulillah mungkin kalau berargumen sama yang menyembuhkan saya tidak tahu, karena posisi saya lagi dibawa sama arus hal yang dukun histeris itu. Dan saya coba berusaha semaksimal mungkin, dan alhamdulillah bisa sadar itu di pukul 4 subuh. Iya, 4 subuh. Berarti untuk mengalami kegangguan itu ada sekitar 2 jam. 2 jam. Alih-alih itu saya serang, sebelum yang menyembuhkan saya datang itu saya menyerang dulu. Saya mengambil siap-siap kuda-kuda ya. Nah, tindakan pertahanan. Iya, pertahanan. Kemudian alhamdulillah masih bisa dipertolongkan, bisa dibantu. Mungkin itu 1 jam alih-alih. Dan untuk itu saya tidak tahu bahwasanya dia berargumen apa dengan orang yang menyembuhkan saya. Tapi dengan dia berbicara tetap sama kayak yang dialami saya, pengen saya ikut meninggal ataupun dengan gila, segila-gilanya. Mungkin itu awal. Yang kedua itu yang dialami saya, yang begitu hebat, yang itu di bulan Agustus ya, bulan Agustus itu, awal bulan Agustus saya mengalami seperti itu ya. Kalau nggak salah sekitar tanggal 15 Agustus saya ingat waktu itu, karena saya waktu itu kan sama Mas Hilman ini sedang melakukan atau istilahnya mempersiapkan hari hiburan gitu. Jadi saya ke sini tadinya mau melihat bagaimana persiapan anak-anak untuk jadi kepanitiaan. Nah, ini terjadi istilahnya sakit gitu karena ada seseorang yang menyerang gitu. Alhamdulillah berarti 2 jam kita tempur dengan dukun itu, alhamdulillah masih bisa disembuhkan dan saya bisa diselamatkan. Dan alih-alihnya itu dia bilang, kalau nggak salah yang menyembuhkan saya bilang dia berani membayar dukun itu dengan 2 ekor ayam dengan sesajen 1 dan uang nominal 2 juta. Sesajen ayam 2 iya, sama uang 2 juta. Iya. Dia berani rela untuk membunuh orang dengan hal seperti itu. Ya, Sangat buruk sekali ini. Jadi begitu ya. Ya, betul. Jadi karena tadi Mas Hilman sudah mengutarakan bukan karena istilahnya iri dengki atau karena kehidupan apa, tapi dia karena istilahnya ditolak sama Mas Hilman. Iya, betul. Sampai sebegitu dramatisnya gitu yang dialaminya ya. Itu yang kedua. Ya. Oke. Jadi Mas Hilman dibawa ke suatu tempat di mana ada harimau putih dan anak kecil gitu. Jadi
anak kecil ini masih bisa ditangani oleh Mas Ilman sendiri, cuman harimau sama orang tua itu yang tidak bisa ditangani gitu. Iya. Jadi istilahnya belum kuat gitu karena mental dan fisiknya Mas Ilman memang manusia biasa gitu ya, sempat jalan-jalan malam. Jadi begitu. Mas Ilman mendatangkan saudaranya yang dari sebelah selatan, saya tahu. Itu sosok orang tua yang baik hati gitu dia itu. Cuman kita skip. Nah, setelah penuturan yang kedua tadi itu begitu banyak misteri dan cerita mistisnya yang begitu wah pokoknya. Nah, kembali ke kisah selanjutnya itu di mana ada penyerangan yang ketiga, dan di sini endingnya yaitu dia merasa tobat, takluk dalam bahasa ininya. Oke, sobat-sobat malam, yang ketiga itu kita merasakan tuh masih di bulan September, pertengahan tanggal 21. Tanggal 21 September. Kalau nggak salah ya, tanggal 21 itu di pukul jam 7 habis Isya, mengalami lagi gangguan. Sebenarnya bukan gangguan dulu, jadi kita merasakan awalnya itu biasa saja karena saya mungkin lagi pikiran kosong ya. Di situ saya melamun lah, alih-alih dia mau masuk lagi jalurnya dari dukun yang ketiga. Berarti dari pertama itu masih berbeda. Pertama di sungai, yang kedua di area pemakaman, yang ketiga yang sangat mistis, yang sangat medan banget ya. Ketiga itu beda dukun lagi, ternyata orangnya masih tetap sama yang itu Mengirimnya. ya. Pengiriman itu di malam pukul 7. Dia meminta dukun yang ada di kawasan Majalengka, masih tetap di kawasan Majalengka. Alih-alih itu di pegunungan Perbatuan yang longsor di mana itu teh? Lengkong, di Lengkong kalau nggak salah ya, di Lengkong yang longsor. Oke, jangan disebutkan secara detail Lengkong aja gitu ya. Lengkong mulai. Jadi di daerah pegunungan batu yang berada di daerah Lengkong. Oke. Nggak cari kalau misalkan penasaran ya, tapi kita skip sampai di sana gitu. Kita skip ya yang di Lengkong. Mungkin kawasan itu masih seperti harimau, tapi beda macamnya. Macan kuning, bukan macan putih gitu ya, sobat malam. Yang pertama itu tetap masih sama. Pertolongan pertamanya itu saya alih-alih berpindah karena saya juga ketakutannya yang di kawasan yang kedua yang menyembuhkan saya sudah tidak bisa menangani lagi. Jadi saya pindah lagi, alih-alih meminta bantuan ke sekitar masih di Babakan Jawa, yaitu alamatnya di Babakan Jawa ya, skip banyak. Babakan Jawa orangnya ada, itu masih ikatan saudara dari kakek dari kakek ya. Alih-alih itu pertama alhamdulillah itu jadi sejak mau kemasukan itu bukan saya yang kemasukan, mungkin karena kasihan, jadi alih-alih yang ngambil langsung itu si yang menyembuhi saya, kakek itu. Jadi pas mau kemasukan langsung dia ambil, dia rebut, ya direbut, jadi masuknya ke badan si kakek itu yang menyembuhkan saya. Alih-alih di situ saya berbincang-bincang, ternyata tetap sama kayak yang kedua. Dia itu meminta lagi buat bikin saya meninggal ataupun stres gila, segila-gilanya. Dan alih-alih itu di sana dia bertarung. Saya udah sebelum itu udah merasakan dulu bertarung dulu sebelum si kakek masuk itu.
saya bertarung sama harimau, cuman saya menghindar, saya sampai lari-lari, cuman tidak ada ujung pembatasnya buat lari itu, tidak ada lagi pelindungan. Yang alhamdulillah langsung direbut sama si kakek, jadi masuknya ke si kakek itu. Dan alih-alih saya sadar, saya bangun, langsung si kakek yang masukin sampai ketawa, wah hahaha bilang itu. Saya tidak mau kalau gagal lagi, dia bilang kayak gitu. Saya tidak mau sampai gagal yang ketiga kalinya. Alih-alih dia sedang berbincang-bincang, dia melawan argumen sampai erat kayak gini, sampai dia kepala sampai geleng-geleng, dia bertarung. Dan saya ucapkan di sana, dia itu ngasih 3 ekor ayam, sesajennya 1, sama nominal uang 4 juta buat menyerang saya untuk meninggal ataupun stres ya, gila ya, gila. Di situ saya berargumen dan saya mungkin meluap emosi, dan saya juga bilang kepada yang masuk kayak itu, gimana kalau misalkan dia yang gila, saya kasih ayam 4, sesajen 2, sama uang 5 juta, saya bilang gitu. Tapi dia menolak, saya tidak mau. Alih-alih kata orang tua, kamu mau mengalah ataupun masih tetap kayak gini, saya masih tetap kayak gini, saya akan menyerang sampai benar-benar kamu meninggal gitu. Ya, bilang saya sampai dia gila bener, sampai nunjuk-nunjuk saya. Disitulah saya langsung bilang yang tadi itu, sampai pengen mengeluarkan 4 ekor ayam, 2 sesajen dan uang 5 juta. Di situ bertarung, mungkin dia udah lelah karena emang ilmu dia masih kurang kayaknya. Hajar terus masih pakai, ternyata dia angkat tangan dan dia pun pengen mundur, dan dia alih-alih bilang saya nggak bakal lagi santet. Kukira bukan si kakek, ternyata tetap si kakek masih saudaranya. Dan dia pun meminta maaf, ternyata meminta maaf si dukunnya, si kakek. Ternyata dia masih kenal sama si kakek itu, masih kenal. Dan alih-alih dia bukan menyadarkan langsung sama si kakek, tapi dia pun langsung pergi sendiri karena emang takut, karena ilmunya masih tinggi si kakek dibandingkan dukun itu. Mungkin itu. Oke. Jadi di sini ada suatu edukasi ya, dimana kita jangan sampai istilahnya bertindak kalap. Kita memberikan seorang untuk binasa atau apapun, karena seberapa besar suatu masalah itu masih ada solusinya. Jadi jangan sampai cinta ditolak dukun bertindak gitu. Karena apapun itu istilahnya, kalau yang namanya jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan, dan kita tidak boleh sampai istilahnya mencelakakan orang lain karena kita ditolak gitu. Jadi di kisah yang ketiga ini bukannya Mas Hilman yang kerasukan atau istilah yang diserang, tapi langsung oleh kakeknya, saudara kakeknya itu. Jadi dia memasukkan apa yang ditujukan ke Mas Hilman ke dirinya. Terus yang uniknya, dukun yang menyerang itu, yang disuruh itu adalah masih saudara kakeknya yang menahan serangan ini gitu. Jadi dia masih saudara, terus dan ilmunya masih di bawahnya. Dia merasa gagal dan terus meminta maaf dan sadar diri gitu. Jadi dari saya ingatkan lagi atau memberikan suatu pemikiran bahwa di sini jangan sampai ada cinta ditolak, dukun bertindak. Selamat malam di jalan-jalan malam.